Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ica Zenit Damayanti dengan NIM 362293301093 dari kelas 1C Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review aplikasi Facebook, mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Ibu Tusudayana Meka Eskom M4. Presentasi hari ini kita akan membahas mengenai menjelaskan deskripsi aplikasi Facebook, kemudian menjelaskan kelebihan dari aplikasi Facebook, kemudian menjelaskan kekurangan dari aplikasi Facebook, selanjutnya menjelaskan solusi untuk menangani kekurangan dari aplikasi Facebook, dan yang terakhir adalah sumber atau referensi yang kita ambil dalam pengerjaan PPT ini. Baik, ke pembahasan yang pertama, apa yang Anda ketahui dari aplikasi Facebook? Yang pertama adalah deskripsi Facebook. Facebook adalah salah satu online social networking atau situs jejaring sosial yang diciptakan untuk memberikan fasilitas teknologi dengan maksud pengguna dapat bersosialisasi atau berinteraksi dalam dunia maya. Nah, melalui situs ini kita bisa mencari teman lama kita yang mungkin telah tidak bertemu dan telah kehilangan kabarnya. Kita bisa mencari teman berdasarkan asal sekolah, tempat tinggal asal, dan berbagai kesamaan lainnya seperti profesi pekerjaan, hobi, atau ketertarikan atas sesuatu, misalnya saja seperti film, buku, musik, dan lain sebagainya. Facebook memungkinkan kita untuk memperkenalkan profil kita, berbagai pengalaman dan cerita, serta saling memberikan komentar, menyambung kembali tali silaturahmi, dan menambah teman sebanyak-banyaknya. Melalui halaman Facebook, kita bisa memajang gambar atau foto, video, serta saling berkirim surat. Baik, saya akan melanjutkan. Materi yang berikutnya adalah apa saja sih kelebihan dari aplikasi Facebook ini? Baik, kelebihan dari aplikasi Facebook ini yang pertama adalah mudah digunakan. Salah satu alasan mengapa banyak orang yang semakin ramai menggunakan Facebook adalah aplikasi ini mudah digunakan. Bagi siapapun yang baru menggunakan Facebook tentu tidak akan kesulitan ketika hendak menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah fitur super lengkap. Facebook menjadi salah satu sosial media yang memiliki fitur super lengkap, mulai dari marketplace, lowongan pekerjaan, grup atau komunitas, halaman, hingga game. Hal inilah yang membuat pengguna betah berlama-lama menggunakan Facebook. Kemudian yang ketiga adalah media sharing yang mudah. Facebook dapat menjadi media berbagai foto, video, hingga pengalaman dan informasi menarik lainnya secara mudah dan cepat. Kemudian yang keempat adalah terhubung dengan WhatsApp dan Instagram. Karena Facebook adalah induk dari WhatsApp dan Instagram, maka semua informasi Instagram dan WhatsApp dapat tersinkronisasi. Salah satunya konten yang dapat saling berbagi. Kemudian yang kelima adalah menjadi tempat diskusi unggulan. Banyaknya grup dan komunitas bertebaran di Facebook memudahkan pengguna diskusi dan belajar sesuai dengan hobi dan passion yang dimiliki. Kemudian yang keenam adalah tempat bisnis. Banyak juga yang membuat sebuah grup Facebook yang isinya adalah jual beli barang tertentu, seperti barang elektronik. Tidak heran memang karena dengan mempromosikan barang-barang di Facebook, maka kemungkinan orang lain untuk membelinya juga semakin sangat besar. Kemudian yang ketujuh adalah media periklanan Facebook Ads Target. Facebook ini adalah salah satu jasa periklanan yang Facebook berikan kepada para pebisnis untuk mempromosikan produk mereka secara tertarget sesuai dengan minat, passion, hobi, dan usia. Di setiap kelebihan pasti juga terdapat sebuah kekurangan. Nah, di sini apa saja sih yang menjadi kekurangan dari aplikasi Facebook ini? Kekurangan dari aplikasi Facebook ini yang pertama adalah mengurangi produktivitas seseorang. Ketika menggunakan Facebook dalam waktu lama tanpa kontrol, maka produktivitas akan menurun dan pengguna terus bersenang-senang menggunakan Facebook. Yang kedua adalah penyebaran hoaks yang terlalu mudah. Facebook seringkali digunakan untuk menyebarkan berita-berita buruk dan hoaks yang tidak berdasar. Pengguna perlu melakukan filter agar tidak salah dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, Facebook memanfaatkan data pengguna. Dalam privasi dan ketentuannya, Facebook memanfaatkan
semua data penggunanya untuk kebutuhan bisnis dan keamanan. Salah satunya dalam hal Facebook Ads ini, di mana iklan akan lebih tertarget ketika tahu apa yang disukai oleh pengguna. Yang ketiga adalah sangat adiktif. Facebook dibuat sangat adiktif seperti halnya narkoba. Pengguna perlu mengontrol waktu, mematikan notifikasi agar tidak sering membuka. Konten yang dihadirkan memang relatif dengan pengguna sehingga pengguna akan terus melihatnya. Kemudian yang keempat adalah lalai dalam tugas sekolah. Karena produktivitas yang menurun, banyak siswa yang lalai dalam tugasnya dan lebih suka bermain-main dengan Facebook. Yang kelima adalah lalai dalam pekerjaan. Tak hanya soal tugas sekolah, dalam hal pekerjaan Facebook juga sangat mengganggu. Kita tahu bahwa karyawan lebih sibuk dengan smartphone dan sosial medianya ketimbang teman di sampingnya. Yang keenam adalah merasa tidak percaya diri. Karena kesempurnaan foto seseorang membuat pengguna terkadang merasa tidak percaya diri. Merasa teman-teman atau artis yang mereka ikuti terlihat lebih cantik dan keren ketimbang dirinya sendiri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kekurangan dari aplikasi Facebook. Kemudian, bagaimana sih solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada di aplikasi Facebook ini? Nah, solusi untuk mengatasi masalah dari kekurangan tersebut adalah yang pertama, batasi waktu dan batasi penggunaan. Menentukan seberapa lama waktu yang akan dihabiskan untuk itu. Jika ini sulit dilakukan, ada program yang bisa dimanfaatkan untuk membatasi waktu. Atur time di jam tangan atau ponsel untuk membatasi jumlah waktu yang dihabiskan di media sosial. Pilih batas yang sesuai pada tingkat keparahan dari kecanduan bermain Facebook. Misalnya 15 menit sehari dalam penggunaan aplikasi Facebook ini. Yang kedua adalah bedakan waktu antara belajar dan bermain media sosial. Sebagai seorang pelajar, kita juga mempunyai kewajiban untuk belajar. Kita harus menyelesaikan kewajiban kita seperti menyelesaikan tugas-tugas sekolah terlebih dahulu. Gunakan media sosial hanya untuk refreshing ketika setelah selesai mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga adalah hindari menghabiskan waktu untuk menangani persoalan yang sepele. Lihatlah profil Facebook Anda. Apakah Anda puas dengan profil Facebook atau adakah yang ingin dirubah? Mengganti gambar profil berulang kali menandakan bahwa terlalu mengkhawatirkan citra Anda di Facebook. Dengan tidak terlalu sering mengganti profil di Facebook, dapat menampilkan citra diri sendiri sebagai orang yang konsisten dan dewasa di dunia maya. Baik, dalam pemenuhan tugas pembuatan PPT kali ini, saya mengambil sumber atau referensi dari Google. Yaitu yang pertama, saya mengambil sumber atau referensi dari https di yanesa.com pengertian Facebook. Yang kedua adalah https www.nesa.bamedia.com kelebihan dan kekurangan Facebook. Yang ketiga adalah https idwiki.com mengatasi kecanduan Facebook. Dan yang terakhir adalah https www.kominfo.go.id. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.